Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Hermanto Abu Bakar, mahasiswa program studi Sistem Informasi pada Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Terbuka asal UPBJJ UT Gorontalo. Pada praktikum keamanan jaringan ini, saya melakukan dua tugas. Pertama, melakukan snifing menggunakan tools Wireshark, dan yang kedua yaitu melakukan pengujian cracking password menggunakan tools IFM pada tabel password yang saya telah sediakan. Semua percobaan ini saya lakukan pada perangkat dan data yang saya miliki. Jika praktik ini mengekspos kredensial suatu admin, yang saya sarankan adalah segera mengganti password setelah pengujian. Berikut langkah praktik yang saya lakukan. Pada kesempatan ini saya akan mempraktikkan bagaimana serangan terhadap jaringan, yaitu dengan menggunakan teknik snifing menggunakan tools Wireshark. Yang kedua itu serangan terhadap sistem server aplikasi, yaitu praktikum cracking password. Sebelum kita lanjut ke ini, saya sedikit merefleksi ya. Snifing adalah teknik cybercrime yang mengintersepsi dan memantau lalu lintas data jaringan untuk mencuri informasi sensitif seperti kata sandi, nomor kartu kredit, dan data pribadi lainnya. Secara sederhana, teknik ini mirip dengan menguping atau mengintip ya sebuah percakapan di jaringan yang seringkali terjadi pada jaringan yang tidak terenkripsi, seperti pada sebuah jaringan WiFi publik. Biasa alat yang sering digunakan yaitu Wireshark. Dia bekerja membaca sebuah lalu lintas data dan merekamnya seperti IP, TCP, HTTP, DNS, dan lainnya. Tujuan pembelajaran atau praktikum ini yaitu memahami protokol jaringan, memeriksa masalah konektivitas, serta mengidentifikasi risiko keamanan. Misalnya kredensial yang dikirim tanpa sebuah enkripsi. Sebagai catatan, snifing hanya boleh dilakukan pada jaringan atau perangkat yang kita miliki ya. Untuk tujuan pembelajaran, melakukan snifing tanpa izin adalah ilegal dan melanggar privasi. Sedangkan cracking adalah tindakan meretas atau membobol sistem keamanan komputer atau jaringan atau server atau perangkat lunak dengan tujuan yang jahat atau ilegal ya, seperti mencuri data, merusak sistem, atau mendapatkan keuntungan pribadi. Pelaku cracking disebut sebagai cracker. Istilah cracking itu berbeda dengan hacking, di mana hacker biasanya meretas untuk menguji dan memperbaiki keamanan sistem, sedangkan cracker selalu memiliki niat destruktif. Cracker sendiri sering juga disebut sebagai black hat hacker. Sebelum kita melakukan snifing, kita terlebih dahulu melakukan download untuk tools Wireshark yang akan kita gunakan. Di sini saya sudah mendownloadnya ya. Untuk rekan-rekan bisa mendownload sesuai sistem operasi yang rekan-rekan gunakan. Di sini saya menggunakan Windows. Saya mendownload yang X64 ini ya. Dan saya sudah menginstalnya. Saya akan mengaktifkannya. Saya klik Wireshark. Ini adalah tampilan awal Wireshark. Di sini kita akan melihat paket yang aktif. Di sini ada WiFi dan adapter saya. Saya akan mencoba menggunakan atau melakukan snifing pada jaringan WiFi yang saya miliki untuk menangkap sebuah data. Kita klik ya. Kita double klik ya. Ini adalah tampilan saat program Wireshark berjalan. Dia sedang menangkap semua aktivitas yang ada, lalu lintas yang ada pada jaringan WiFi yang saya gunakan. Di sini saya sudah menyediakan 3 buah sistem. Pertama ada login WiFi saya dengan status not secure, atau ini hanya HTTP ya. Jadi ini web berjalan tanpa secure atau tanpa enkripsi keamanannya. Di sini kita akan lihat betapa rentannya sebuah situs jika tidak menggunakan
tidak menggunakan secure atau keamanan pada sistem servernya. Di sini saya akan coba tuliskan nama saya Herman toh, dan password saya tulis Abu Bakar. Saya pindah ke sini ya. Ketika saya login di sini ya, seandainya ini adalah pengguna yang memang admin, betapa bahayanya data yang kita kirim tanpa keamanan atau secure dapat dengan mudah didecode oleh aplikasi ini ya, atau di encoding dapat mudah dibaca. Kita akan coba di dua tempat, satu sini ya. Kita coba lagi tes Abu Bakar misalnya ya, yang sistem yang not secure. Ini ke admin saya buka sedikit. Oke, ada tiga website yang saya pantau. Nah, di sini pada aplikasi ini kita coba hentikan dulu. Dia sudah membaca semua lalu lintas yang ada kita filter ya, karena tujuan saya hanya ke HTTP, ke sebuah website untuk mencari HTTP. Kita lihat ada beberapa metode yang digunakan, ada get, HTTP, ada post. Biasanya untuk sistem password yang dikirimkan oleh sebuah aplikasi itu dia menggunakan metode post. Jadi ini kita bisa melihat ada 3 metode post yang dikirimkan ini dengan IP yang berbeda ya. Kita cek pertama, kita baca ya, kita bisa double klik juga untuk melihat kerentanannya ini, atau bisa juga kita follow TCP. Di sini informasi kredensial atau header ya yang ditangkap oleh jaringan tanpa dienkripsi, sangat mudah kita mendeteksi user dan password. Jadi untuk rekan-rekan harus berhati-hati ya jika menggunakan halaman yang tanpa keamanannya. Kita juga bisa melihat yang lain yang kita dapat tadi ini. Kita tes, kemudian ini kita lihat juga dapat ya. Semua kita bisa deteksi. Login, emailnya ini, passwordnya sangat dengan mudah dibaca, sehingga kerentanan sebuah sistem sangat berpengaruh sekali. Kita lanjut ke soal yang nomor 2, yaitu melakukan cracking password pada tabel yang telah kita sediakan. Untuk praktikum cracking password, kita melihat pada panduan, kita telah disediakan sebuah password Cisco. Di sini saya akan coba dengan 2 link yang telah disediakan, yaitu IFM dengan tabel berikut. Nah, saya sudah susun sini ya. Saya akan jalankan di 2 berbeda. Oke. Yang pertama kita gunakan ini, tools ini. Kita akan mengecek satu persatu password apakah bisa di-decrypt oleh tipe 7 ini. Oke, pertama tidak berhasil ya, kecil dulu. Pertama ini gagal. Yang kedua ada hasil ya. Yang kedua ini berhasil crack plain text-nya ini ya. Oke, yang ketiga. Oke, ketiga muncul ya. Berhasil. Keempat.
Tidak ada ya, tidak ada respon, gagal ya. Coba kita coba lagi. Oke, tidak respon, gagal ya, tidak berhasil. Ini keterangannya tipe 7 password ya, keterangan kita menggunakan tipe 7 password. Oke, gagal juga. Mohon maaf. Gagal. Oke, gagal. Oke, gagal. Oke, jadi kesimpulannya password yang menggunakan tipe-tipe MD5 ya, crypt, atau yang menggunakan karakter begini sangat sulit untuk dideteksi oleh tipe 7 karena kebanyakan yang kode-kode seperti ini hanya biasa oleh tipe 5. Kita akan coba pada tipe 5 ya, dengan password yang sama. Kita klik dulu ini yang tipe 5. Kita akan coba pertama pada tipe 5. Starting purpose 100% ya, plain text. Ini hasilnya ya, hasil cracknya, statusnya. Saya akan mencari ini ya, akan dicocokkan ke semua ini. Kita menunggu ya, sudah 100%. Dia akan melakukan terus ya sampai dia menemukan. Berarti kesimpulannya ini kemungkinan berhasil itu akan ada karena dia akan mencoba terus. Baik, sampai sudah 100% ya. Yang ketiga, kita coba kembali untuk yang ini ya, apakah invalid, kita ganti ya, error. Apakah ada kesalahannya pengkopian? Coba kita Oke, di tipe 5 memang tidak tidak didukung ya. Baik, jenis enkripsi tersebut tidak didukung di tipe 5 ya. Sementara dianalisis ya. Sampai level 3 ya. Oke, password yang tipe 5 begini ya.
Di tipe 5 password yang bukan tipe D5 dia akan statusnya invalid ya, sama invalid. Ini juga kalau pada tipe 7 dia berhasil, pada tipe 5 password dia invalid ya. Ini tadi oke. Menggunakan tipe 5 password ya. Baik, sebagai rekomendasi saya, jika ada password yang lemah atau weak atau terekspos, segera ganti password admin, kemudian aktifkan HTTPS untuk secure-nya, gunakan passphrase panjang dan catat temuan untuk audit internal. Untuk pengujian lanjutan pada tipe 5 ini agak sedikit rumit ya, yang belum terpecahkan oleh IFM. Saya menyarankan melakukan cracking offline menggunakan John the Ripper atau Hashcape pada lingkungan yang terisolasi ya. Demikian praktikum singkat ini, snifing dengan Wireshark dan cracking password menggunakan IFM pada dataset yang saya miliki dan saya punya untuk keperluan studi ya, keperluan pengujian. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu tutor. Mohon maaf atas kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.